salah itu hanya milik Allah. Kalau kita mengatakan keliru, kalau keliru masih bisa diperbarui, bisa diganti, bisa diubah. Tapi kalau salah itu nggak boleh, hanya milik Allah. Tapi kalau ajaran kapitayan ini dihilangkan, ajaran agama Islam di depan, bagaimana kita bisa jalan? Ini nanti kita bongkar. Jadi kan sudah dijelaskan dengan gitu. Iya. Nah, ketika juga sudah selesai, Pak Sabdo kan pasti melakukan sholat waktu gitu. Insya Allah seperti itu. Larinya kok harus ke Islam, kok nggak ke agama lain? Padahal nggak tahu agama semuanya kan sama di mana kan? Kok nggak tahu Kristen, Hindu, Buddha? Nah ke Islam? itu nanti ada jawabannya. Itu belum saatnya itu. Nanti ada bener itu nanti ada saatnya. Ya. Karena apa? Nah, karena tahu semua agama kan bener kan? Iya, tapi Pak sebelum Pak harus lari ke Islam, bukan ke yang lain gitu loh. Nah, itu ada jawabannya. Nanti ada. Karena apa? Itu nanti kan ini kan mimpi diharamkan, disesatkan. Nah, ini buat tombak saya untuk apa ya? Pusaka buat saya. Kira-kira mimpi kayak gini haram nggak? Melenceng nggak dari syariat Islam? Gitu loh. Jadi ini Mas Abdul. Iya. Selama ini kan sebagai kita pemeluk kapitayan ya. Iya. Kepercayaan kapitayan kan selalu dibikin musyrik. Iya. Gitu. Betul. Pokoknya tidak tahu diri dan lain sebagainya lah, memuja setan, iblis dan lain sebagainya itu kan. Iya toh? Kan seperti itu. Iya, Makanya kan kita katanya. semua ini musyrik. Nah, sedangkan para pelaku kapitayan sendiri itu kan merasakan bahwa ajaran kapitayan sendiri itu kan benar-benar ketuhanan. Iya, betul. Ya, di dalam Islam yang disebut tauhid ya toh? Iya, betul. Nah, untuk ajaran asli kapitayan pribumi Pulau Jawa, itu apa sih Pak? Nah ini angka 7 ini harus kita bongkar. Terangkan. Nah ini, maaf saya sambil minum ya. Sekarang kita kembali lagi ke eling lan waspada. Eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa, eling marang Gusti Kang Akarya Jagat dan seterusnya. Dan lan waspada itu apa toh sebenarnya lan waspada? Waspada marang tindak tanduk lakune lan pangucape. Kudu dihati-hati. Itu sebenarnya eling lan waspada itu. Nah, kita kembali ke itu. Nah, itu diambil dari mana? Dari ini. Yang saya bilang tadi yang pertama. Petungan ini adalah sanepo. Ngannya itu sanepo, Pak. Ngan. Maaf, ini, Pak. Nah, ini, Amit. Ini ngan. Itu adalah tulisan ngan, Pak. Ngan itu adalah sanepo. Saneponya apa? Kepanjangan. Lelungan. Nah, lelungan itu harus menggunakan perhitungan. Betul nggak? Lelungan harus menggunakan perhitungan. Perhitungannya di mana? Perhitungannya di sini dulu. Setelah di sini baru ke sini. Ini kekeliruan dan kesalahan. Kita harus bisa membedakan antara kekeliruan dan kesalahan ini, harus kita bisa membedakan dulu. Kalau itu. Nah, terus yang kedua, ngancani. Kata-kata ngan itu adalah ngancani. Lelungan ngancani. Itu harus kita menggunakan perhitungan dulu. Ngancani itu harus untuk apa? Gitu loh. Kita pasti kalau lelungan ngancani itu pasti mendapatkan pitutur, pituduh, dan pitulungan. Ini pasti ada. Nah, itu harus menggunakan perhitungan ini dulu. Seperti itu. Ini kalau diwedar, ini banyak sekali loh, Pak. Ini apalagi ini belum semua bahasa Jawa loh ini. Ini ada kaitannya bahasa Jawa semua ini. Lelungan, ngancani, ngantongi, yang terakhir adalah ngantuk.
Ini yang belum adalah balungan. Ini balungan ini belum. Ini belum saya catat di sini. Sebenarnya ada ini balungan. Dari kata-kata tangan itu ada namanya balungan. Balungan kan ada kan bahasa Jawanya. Nah, itu ibaratnya apa? Prinsip atau pedoman atau prinsip yang kuat seperti balung. Itu. Kita harus mempunyai prinsip yang kuat sebagai seorang Jawa. Seperti itu. Karena ini belum saya tulis di sini. Seharusnya ada balungan ini. Tapi belum saya tulis. Ibaratkan balungan itu prinsip atau pedoman yang kuat seperti balung. Supaya apa? Supaya tidak terhasut. Lah ngantongi hasil dari ngancani lelungan tadi harus kita bisa ngantongi. Ngantongi apa? Kebaikan atau keburukan. Di sini ada. Kira-kira keliru enggak yang kita lakukan di alam dunia? Kira-kira salah enggak di hadapan Allah? Kita harus berpikir secara logika. Kita pikir dengan secara positif, jangan negatifnya aja. Inilah rusaknya saudara-saudara kita zaman sekarang. Tidak ada pemikiran seperti ini. Ini nggak ada loh ya namanya melenceng dari syariat Islam. Ini nggak ada. Ini justru malah memperkuat ajaran agama Islam. Makanya pamomong kita tanah Jawa ini merestui agama Islam diajarkan di tanah Jawa. Itu. Ini harus dikupas. Makanya ini harus dikupas semua, Pak. Pitungan, pitutur, pituduh, pitulungan, dan pitukon. Kalau pitukon ini apa? Pitukon ini adalah pemberian atau pembelian. Kalau sekarang masih digunakan dalam adat istiadat orang menikah lamaran. Wong wedok nukokne wong lanang nukokne wong wedok. Itu namanya pitukon. Nah, contohnya apa? Kita kupas, yaitu amal ibadah sedekah kepada orang yang tidak mampu. Kan wanita kan orang tidak mampu. Makanya diberi kepada seorang laki-laki. Di sini ada kok, nggak ada melencengnya. Kalau kita kupas tuntas, ini 1 minggu belum tentu nyampe loh ini. Itu ini ajaran orang Jawa ini. Karena ini harus tahu ini dulu, baru ini. Ini ajaran Kapitayan. Ini dulu Pak, percaya harus paham dulu tentang kekeliruan dan kesalahan. Sebenarnya kita nggak boleh mengatakan kepada saudara-saudara kita, Pak, jenenganiku salah ngelakoni kayak gitu. Nggak boleh. Salah itu hanya milik Allah. Kalau kita mengatakan keliru, kalau keliru masih bisa diperbarui, bisa diganti, bisa diubah. Tapi kalau salah itu nggak boleh, hanya milik Allah. Contohnya apa? Ada. Contohnya kalau kita membuat PR di rumah. Kalau zaman kita masih sekolah, kita membuat PR di rumah. Pasti kalau sudah di rumah itu kalau masih keliru kan masih bisa dibenahi, Pak. Iya kan? Kalau sudah diserahkan sama guru, kira-kira kalau disalahkan sama guru bisa nggak dibenahi? Bisa. Nggak bisa, Pak. Kalau guru sudah mencoret dikali ping, itu sudah nggak bisa. Kita benahi, Bu. Maaf, Bu. Kok salah? Saya betulin dulu. Nggak bisa, Pak. Sama, kita itu sebenarnya di alam dunia ini seperti nggarap PR. PR-nya seperti apa? Ya seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau bagi umat Islam, semua kitab 4 ini menujunya hanya kebaikan, kerukunan antar umat beragama. Contohnya saja antara malaikat, manusia, dan jin. Yang balelo atau yang tidak menghargai siapa? Jin atau iblis. Iblis atau syaitan itu kan balelo, tidak mau menghargai seorang manusia. Karena apa? Lebih kekal apinya daripada tanahnya. Makanya syaitan atau iblis itu diturunkan di muka bumi. Sebenarnya kalau iblis ini taat, takwa, dan patuh kepada Allah, ini sama-sama di surga semua. Itu mungkin ada kok di dalam kitab ayat suci Al-Quran. Pak, sebenarnya Islam itu yang paling benar itu kayak apa tuh? Ya,
tidak apa ya, tidak yang Islam yang sebenarnya ya, itu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Saling tolong menolong, saling bahu membahu. Oke kan? Nah, terus untuk melakukan kewajibannya sebagai umat muslim atau orang Islam. Apa kewajibannya? Pertama, yaitu sholat. Kedua, kalau nggak bisa baca kitab ayat suci Al-Quran kan nggak wajar, iya kan? Mungkin ada juga nanti saya sebutkan, gitu loh. Karena apa? Waktu orang tua masuk Islam, masa harus bisa baca kitab ayat suci Al-Quran dulu? Kan nggak mungkin kan? Nah, seperti itu.